Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Tentunya kita kembali menjumpai Anda kembali dalam Talkshow Bincang hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, saya ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @sultantv, lalu juga ada website kita di sultantv.co dan juga YouTube streaming di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang hot begitu ya. Beberapa waktu lalu kita sempat dikabarkan kericuhan warga Wadas Benar, Jawa Tengah disebut bermula penolakan warga akan pembangunan waduk Benar. Namun kita akan tanya kronologi dan juga pendampingan terhadap warga terkait dengan pendampingan hukum. Telah terhubung bersama kita Bapak Gufroni SHMH selaku Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Gufroni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah membersamai Sultan TV di hari ini. Ya, Bapak mungkin sebelum kita membahas kronologi dan juga mungkin pendampingan ya, barangkali ini bisa diceritakan dulu Pak kepada pemirsa Sultan TV yang mungkin juga baru saja menyimak, sebetulnya kronologinya berawal dari apa dan kemudian kericuhan warga Wadas ini sebetulnya seperti apa Pak? Silakan. Ya, perlu kami sampaikan di sini bahwa penangkapan hari Selasa yang lalu itu sebetulnya bagian dari puncak gunung es ya, dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, di mana memang sebagian warga terutama di desa Wadas itu menolak terkait dengan adanya proyek ya penambangan batu andesit di Desa Wadas. Jadi ini bermula dari tahun 2013 ya, kalau tidak salah itu memang pemerintah merencanakan akan membuat semacam bendungan atau waduk ya di Kecamatan Bener yang kemudian membutuhkan semacam bahan material ya, dalam hal ini adalah batu andesit yang berlokasi di Desa Wadas. Jadi sebetulnya yang ditolak oleh masyarakat di sana itu bukan proyek bendungannya ya, tetapi penambangan batu andesit yang dinilai akan merugikan ya masyarakat yang ada di sana. Artinya akan adanya kehilangan mata pencarian, kemudian kerusakan lingkungan hidup, dan juga potensi terjadinya bencana alam dalam hal ini longsor dan seterusnya. Saya kira itulah yang kemudian menjadi dasar mereka sampai hari ini melakukan berbagai macam upaya ya, melakukan aksi di kantor DPRD, di kantor Gubernur Jawa Tengah ya, termasuk melakukan gugatan hukum ya ke pengadilan. Demikian kira-kira Pak. Baik, kalau boleh tahu Pak, berapa kira-kira luasnya untuk penambangan batu andesit, dan kemudian saat ini berarti milik warga, bukan pemerintah ya Pak? Ya, jadi memang luasnya memang mencapai puluhan hektar ya untuk itu, dan tentu saja ini akan mengambil lahan yang selama ini memang dikelola atau memang menjadi hak milik dari warga ya, dan sampai hari ini memang sudah dilakukan sebetulnya penggalian itu ya, penambangan dan ya mereka masih melakukan perlawanan gitu ya pada saat petugas-petugas mengambil bahan-bahan material itu. Baik, artinya ini untuk pengambilannya sendiri kalau boleh dibilang ini secara ilegal karena memang tidak ada restu barangkali dan juga izin dari warga setempat. Ya, sebetulnya kan bagian dari proyek ya pemerintah
Tetapi untuk penambangan sendiri ini kan tidak masuk dalam proyek strategis nasional, Mbak. Ya. Jadi yang masuk proyek strategis nasional itu adalah bendungannya, bukan penambangannya. Nah, kalau soal ilegal tidak ilegal atau legal, saya kira pemerintah yang lebih paham soal itu. Yang jelas masyarakat masih menolak dan tidak menerima penambangan yang ada di Desa Wadas dengan berbagai macam alasan itu tadi. Oke, baik. Tadi Bapak sempat sebutkan juga bahwa di tahun 2013 ya Pak, ini sebetulnya konfliknya sudah muncul begitu. Apakah pembangunan waduk bener juga ini sudah diproyeksikan atau dipersiapkan dari tahun 2013 atau seperti apa? Ya, memang ini kan proyek pemerintah pusat ya, jadi bukan dari pemerintah daerah. Dan ini kan sudah dituangkan juga di dalam Undang-Undang Omnibus Law, ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah salah satu proyek percepatan ya, pembangunan strategis nasional. Kita tahu ya, bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini kan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dinilai cacat ya, dinilai bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya maka pemerintah diminta ya oleh MK untuk tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka proyek percepatan program strategis nasional itu, yang termasuk waduk di Bener ini. Jadi kalau pemerintah mau melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, semestinya ya pelaksanaan penambangan itu juga harus dihentikan. Apalagi memang itu bukan juga bagian dari proyek strategis nasional. Baik, demikian. Baik, kembali lagi bahwa tadi pembangunan proyek strategis nasionalnya adalah pembangunan waduk benernya ya Pak, bukan terkait dengan penambangan batuan andesit tadi, tambang andesit. Lalu Pak, sebetulnya berapa luas dari sumber batuan andesit? Kemudian apakah waduk bener itu persis akan dibangun di wilayah batuan andesit atau seperti apa? Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail ya berapa luas wilayah yang menjadi proyek penambangan itu. Yang jelas ya puluhan hektar. Dan lokasi bendungan ini sendiri kan sebetulnya jaraknya cukup jauh ya, Mbak. Jadi kurang lebih berdasarkan informasi yang kami terima itu 10 km ya, dari proyek bendungan ke penambangan itu 10 km, jadi jarak yang sangat jauh. Nah, pertanyaannya kenapa harus di Wadas gitu ya? Sementara kan bisa jadi ada bahan material lain yang mungkin jaraknya lebih dekat dari proyek bendungan tersebut. Ini yang kemudian memicu permasalahan di sebagian warga Wadas. Saat ini benarnya sudah dimulai Pak atau seperti apa? Kalau setahu saya belum ya, karena kan masih sifatnya pengukuran tanah. Ya, belum. Tapi kalau untuk penambangannya sudah dilaksanakan, sudah jalan. Walaupun perlawanan masih tetap jalan, tetapi karena ini didukung oleh personil polisi sehingga ini masih terus jalan untuk penambangannya. Oke. Hal yang menarik bahwa tadi disebutkan juga oleh Pak Gufroni, Selasa kalau tidak salah ya Pak, ini kericuhan terjadi warga Wadas dengan aparat kepolisian. Bagaimana saat itu Pak keadaannya? Kurang lebih. Kami ya memang tidak terlibat langsung ya untuk mengawal kasus ini. Ya, memang ada dari teman-teman dari LBH Yogyakarta yang sejak awal memang ikut melakukan advokasi. Kami baru hadir itu pasca hari Selasa yang lalu, Pak. Ya. Jadi kami diminta oleh PPK untuk turun melihat, mengecek lokasi dan mencari informasi yang valid seperti apa peristiwanya. Jadi kami kalau tidak salah hari Rabu baru menuju ke Wadas, dan juga kami juga sudah menemui Kapolres di sana. Jadi memang ada beberapa informasi yang kami dapat ya,
bahwa pasca penangkapan itu memang pada hari Rabu malam itu sudah dilepaskan ya. Oke. Jadi ada kurang lebih 67 warga, termasuk di dalamnya ada anak-anak ya dan ibu-ibu itu. Jadi sudah dipulangkan, tetapi memang mereka kondisinya sangat trauma ya, sangat trauma dan sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis masyarakat di sana. Dan yang menarik bahwa proses penangkapan ini juga bukan oleh aparat polisian yang berseragam, tetapi justru dilakukan oleh polisi yang memakai pakaian apa ya, mungkin pakaian preman gitu ya, yang semestinya hal itu tidak boleh dilakukan. Karena hari Selasa itu kan sebetulnya agendanya adalah pengukuran tanah ya. Jadi kalau pengukuran tanah misalnya BPN memerlukan bantuan pengamanan ya cukup personil polisi yang berseragam, bukan dilakukan oleh polisi-polisi yang tidak berseragam alias preman itu, yang kemudian mereka lah yang melakukan penangkapan terhadap kurang lebih 67 warga, termasuk juga dari LBH Yogyakarta. Jadi kami memang sebatas mengecek lokasi, bahkan kami juga ke masjid. Kebetulan kalau saya sendiri memang tidak ikut terlibat ya, tapi tim dari LBHPP juga di sana sudah turun dan kita sudah koordinasi dengan masyarakat dan aktivis masyarakat sipil di sana. Demikian, Mbak. Baik. Selain mungkin penangkapan, adakah yang juga terluka, Pak, warga yang dalam tanda kutip disekap tadi? Ya memang ada, karena kan kalau kita dilihat dari tayangan yang sebelumnya itu kan ada upaya-upaya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu, bahkan ada yang dipukul ya, ada yang ditendang dan segala macam. Bahkan menurut pengakuan warga di saat mereka di Polres itu juga banyak yang mengeluh kesakitan gitu ya. Karena badannya mungkin habis ditendang gitu ya, diseret dan seterusnya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat di luar kendali ya, dan tindakan yang dilakukan oleh aparat polisian yang jumlahnya ribuan itu sungguh sangat berlebihan. Dan tentu saja Muhammadiyah, kami hari Selasa langsung membuat rilis mengecam terhadap perilaku kekerasan ya yang dilakukan secara brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana, dan kita mendesak agar mereka untuk segera dibebaskan karena ini bukanlah merupakan sebuah tindak pidana. Walaupun yang kami dengar dari 67 ini ada 3 yang statusnya naik menjadi penyidikan ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan pasal undang-undang ITE, Mbak. Jadi jadi mereka membuat semacam konten gitu ya, atau mengupload di medsos yang dianggap menyebarkan berita hoax ya dan ujaran kebencian sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Tapi kita berharap bahwa 3 orang ini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Oke, baik. Pak Gufroni, kita harus jeda terlebih dahulu. Sambung lagi, saya juga ingin tahu bagaimana kemudian upaya-upaya pendampingan hukum dari LBHPP Muhammadiyah yang dilakukan untuk warga Wadas, kemudian juga kabarnya saat itu listrik mati dan lain sebagainya. Ini juga kita sedikit perlu cross check begitu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.